Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi wa kana Allah bi kulli syai'in alim. Fi ayatil ukhra, wa ma arsalnaka illa kafah linnas basyiran wa nadhira. Wa ayatil ukhra, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Sadaqallahu nabi. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan dengan karunia-Nya. Kita sampai saat ini masih diberi oleh Allah kekuatan. Pertama, kekuatan iman dan takwa. Buktinya apa? Mau kita meninggalkan urusan-urusan lain. Kita tinggalkan urusan-urusan dunia. Hari ini kita kabulkan panggilan Allah. Kita datang memenuhi undangan Allah ke rumahnya. Tentu untuk beribadah, untuk berzikir, untuk bertaubat, menambah perbekalan kita. Tentu saja karena kita diberi oleh Allah kesehatan, sehat rohani dan sehat jasmani. Orang beribadah akan berbeda hasilnya. Beribadah waktu sakit, beribadah waktu sehat. Maka hari ini kaum muslimin yang berbahagia diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kaum muslimin selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, kita tidak bosannya menyebut masalah Rasulullah, masalah Nabi yang terakhir, masalah Nabi penutup. Firman Allah, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Nabi Muhammad itu bukan bapa dari saudara laki-laki kamu, tetapi kata Allah, dia Rasul Allah. Wa khataman nabi, dia Nabi penutup. Dia Rasul, dia Nabi penutup. Wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu, tentu saja dengan ilmu Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, seluruh umat Islam itu mengetahui bahawa Nabi Muhammad itu Nabi terakhir.
Artinya Nabi penutup. Di samping mengakui Rasul, juga mengakui, meyakini Nabi terakhir. Tentu saja apa yang diterima oleh Rasulullah itu juga terakhir. Umatnya juga umat terakhir. Kitabnya juga kitab terakhir. Kaum muslimin yang berbahagia, bahwa Rasulullah SAW itu melanjutkan pembangunan dinullah yang telah dibangun oleh Nabi yang lalu. Dibangun dengan indah. Nabi Muhammad melanjutkan dinullah itu. Nabi yang dahulu telah membangun bertahap demi bertahap, sehingga sempurnalah bangun itu. Tapi kata Rasulullah, beliau juga mengatakan antara Nabi Muhammad dengan Nabi yang dahulu, masali wa masalul anbiya kamasali rajulin bana bunyanan fa'ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labanatin min zawiyah min nawayahu min zawayahu fa'ajalan nas yatufuna bihi wa ya'jabuna lah wa yaquluna halla udi'at hadhil labna qala fa anal labna wa ana khatamun nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di dalam hadis ada 3 yang penting. Yang pertama, sanad. Dari mana hadis ini? Siapa yang menyampaikan? Yang kedua, matan hadis. Mana hadis? Yang ketiga, riwayat. Siapa meriwayatkan hadis itu? Itu dalam hadis Nabi. Kita harus paham 3 ini perlu ada. Kaum muslimin yang berbahagia, kata Rasulullah, perumpamaan aku dan seluruh nabi-nabi lainnya. Ini kata Nabi. Perumpamaan aku dan seluruh nabi-nabi lainnya adalah seperti seorang yang mendirikan bangunan. Antara beliau dengan Nabi yang dulu, itu seorang mendirikan bangunan. Ia telah menyempurnakan dan memperindah bangunan itu. Itu kata Rasulullah. Seluruhnya. Jadi bangun itu sudah indah. Bangun itu sudah bagus kata Nabi. Kecuali hanya sebuah batu bata yang belum dipasang. Dibangun itu sudah bagus, sudah indah. Maksudnya dinullah tadi. Tapi kecuali hanya satu buah batu bata yang belum dipasang kata Nabi. Di salah satu sudut bangunan itu belum dipasang. Jadi ada satu batu bata belum dipasang. Orang-orang yang mengelilingi dan mengagumi bangunan itu memberi komentar. Jadi orang-orang melihat bangun itu, ya, beri komentar dia. Apa katanya? Alangkah baiknya kalau batu bata itu diletakkan di tempat yang kosong. Alangkah baiknya batu bata itu diletakkan di tempat yang kosong. Sayalah batu bata itu kata Nabi. Dan saya ialah penutup nabi-nabi itu. Jadi batu bata itu saya kata Nabi. Berarti sudah indah bangunan itu. Tetapi ada kekurangannya. Belum ada dipasang satu bata. Batu bata itu adalah aku kata Rasulullah SAW. Berarti dengan datangnya Nabi Muhammad itu indahlah bangunan tadi. Tidak ada orang yang memberikan komentar lagi.
bahwa agama itu tidak sempurna, bahwa agama itu tidak lengkap, tidak ada lagi. Bahwa Al-Quran itu adalah untuk seluruh umat. Seluruh umat. Cuma tentu ada yang menerima, ada yang menolak. Tentu yang menerima itulah umat Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin yang berbahagia, bahwa Nabi Muhammad itu datang, pertama beliau adalah untuk menyampaikan kepada umat. Apa yang disampaikan kepada umat? Bahwa tidak di dunia saja kita akan hidup, juga di akhirat. Ini yang disampaikan Nabi. Tidak di dunia saja kita akan hidup, ada dunia kedua, itu akhirat. Itulah orang mendoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini tidak saja di dunia, tapi ada akhirat. Kaum muslimin yang ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Berarti jangan engkau tergoda dunia ini saja. Ini baru satu dunia. Ada dunia kedua, itu akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Kita yakin akhirat itu. Yakinnya bahwa dunia ini adalah karena Allah sayang kepada makhluk yang mulia, diberikan padanya dunia. Nikmatilah dunia itu. Bagaimana menikmati dunia? Ini agama. Ini agama. Agama telah mengatur hidupmu. Agama telah sempurna. Hiduplah, patuhilah aturan agama. Waktu hidup di dunia patuhi. Itu yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, bagaimana merubah akidah syirik yang lalu itu. Orang telah berpaham, tidak lagi bertauhid. Ya. Mereka sudah melakukan perbuatan yang melanggar agama. Sudah melekat kepadanya. Apa yang melekat? Bukan insannya, tapi hewannya. Maka bagaimana merubah keyakinannya, merubah sikapnya itu? Itulah Nabi diutus. Memutar, merubah paham syirik kepada paham tauhid. Kaum muslimin yang berbahagia, itu di antara Nabi itu datang. Kemudian Nabi juga menyampaikan bahwa Al-Quran kitab terakhir. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada tandingannya. Ini Al-Quran. Dunia akhirat. Dan kitab itu sudah sempurna. Tidak ada revisi-revisi. Itu yang direvisi itu bukan kalam Allah. Kalau ada orang berpendapat Al-Quran itu perlu direvisi, perlu dirubah, ini orang sudah sesat ini. Al-Quran itu tidak perlu direvisi, tidak perlu dirubah. Sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Sudah sempurna Al-Quran. Sudah sempurna nikmat diturunkan kata Allah. Ya. Tidak bisa lagi, tidak sesuai, tidak cocok, tidak ada. Yang boleh begitu hanya buku yang dikarang manusia itu bisa. Ini kan karang lama, sekarang tidak cocok lagi bisa. Tapi Al-Quran tidak bisa. Al-Quran itu hudal linnas. Al-Quran huda syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dengan Al-Quran itu jelaslah mana yang perintah, mana yang larangan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang merugikan, mana yang menguntungkan. Mana yang membawa sakit, mana yang membawa sehat.
Al-Quran itu sudah sempurna. Kaum muslimin sidang berbahagia. Dan Nabi Muhammad itu diutus bukan satu golongan. Wa ma arsalnaka illa kafah linnas basyira wa nazira. Seluruh umat kafah. Itu Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat. Bahkan dalam ayat lain, qul ya ayyuhan nas ini rasulullah ilaikum jami'a. Aku ini rasul diutus ke seluruh. Berarti rahmat Nabi itu bukan saja zaman lalu. Rahmat itu seluruh dunia akhirat. Jadi Nabi Muhammad itu dengan lahirnya, dengan datangnya, dapat rahmatlah. Rahmatan lil alamin itu rahmat, seluruh isi alam itu dapat rahmat. Ya, seluruh isinya dapat nikmat, dapat rahmat. Dengan datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang berbahagia. Allah sangat sayang kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Allah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad itu ada 9 macam mukjizat. Dianugerahkan kepada Nabi ada 9 macam mukjizat. Mukjizat itu apa? Kelebihan yang diberikan Allah kepada nabinya dan rasulnya tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dipelajari. Ya, itu mukjizat. Tidak bisa dengan nalar dan segala macam. Tidak bisa dengan akal yang sehat. Tidak bisa. Itu mukjizat. Pertama mukjizat apa? Ya, Al-Quran diturunkan. Mukjizat abadi disebutnya. Al-Quran itu mukjizat abadi. Alhamdulillah sekarang makin banyak masyarakat kita sudah pandai baca Quran. Yang tidak pandai dia akan berusaha walaupun dia sudah tua. Harus berusaha untuk pandai baca Quran. Harus wajib. Al-Quran itu ikra, baca. Bagaimana kita mau baca kalau tidak pandai? Harus pandai. Sebelum mati Al-Quran itu bisa dibaca. Bisa dibaca. Sebelum roh kita berpisah dari badan dia, pelajari Al-Quran. Oh, saya kan sudah tua. Jangan begitu berpikir. Pelajari Al-Quran. Pintar anak kita, bawa anak itu ke rumah. Belajar, ajar ayah, ajarlah ibu. Yang kedua, apa mukjizat berikan Allah kepada Nabi? Keluar air dari sela-sela jari beliau. Yang cukup untuk memberi minum 1.400 orang. Laki-laki perempuan. Itu hadis Bukhari. Air keluar dari jari Rasulullah, dari sela-sela jari. 1.400 orang minum cukup. Nah, begitu mukjizat. Mana makhluknya bisa begitu? Jari, di sela-sela jari itu keluar air. 1.400 orang meminum cukup. Nah, begitu mukjizat. Tidak bisa dipelajari. Bagaimana itu caranya? Allah yang memberi. Itu mukjizat yang kedua itu. Diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah keluar air dari sela-sela jarinya. Cukup sampai 1.400 orang meminum. Itu yang kedua, mukjizat berikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, melipat gandakan makanan hingga makanan yang sedikit cukup untuk lebih kurang 1.000 orang prajurit waktu perang Khandaq. Makanan sedikit, sedangkan anggota perang 1.000. Nah, bagaimana? Cukup makan itu. Ambil kata Rasulullah.
Ya Rasulullah ni sedikit, ambillah, cobalah. Dia ambil terus, tidak habis-habisnya makanan itu. Sehingga waktu perang Khandak ini, sehingga 1,000 orang prajurit, waktu perang Khandak itu, ya cukup makanan. Makan yang sedikit digandakan. Ya. Berarti Allah telah memberi kabar kepada Jibril, sampaikan kepada Muhammad, jangan ragu. Ya, anggotanya ada 1,000 orang, bisikkan wahai Jibril, wahai Muhammad, engkau jangan khawatir. Ya, suruhlah prajuritmu itu makan semua. Jangan ragu, tidak akan sampai. Sampai wahai Muhammad, kata Jibril. Sampai 1,000 orang makan cukup. Ya. Prajurit tadi waktu perang Khandak. Itu mukjizat Nabi. Ini hadis termasuk juga hadis yang sahih yang menjelaskan masalah itu. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang keempat, mukjizat diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin selamat berbahagia, mengembalikan mata Qatadah yang tercukil waktu perang Uhud. Sehingga kembali seperti semula. Matanya keluar kena panah si Qatadah ini. Lalu Rasulullah memasukkan mata itu ke dalam untuk perang Uhud itu. Panggil Qatadah, sini Qatadah. Ya, mata saya ya Rasulullah keluar. Sebelah yang cukup sebelah sudah keluar. Tapi talinya tidak putus ya Rasulullah. Maka Rasulullah memasukkan mata Qatadah ke dalam tempatnya kembali. Sehat kembali, mata seperti semula. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa muhadziru. Allahumma rabbin nas azibil ba'sa isbi anta syafi. La syifan illa syifauka. Yang akan menyembuh itu Allah, tidak ada yang lain. Syifaan la yughadiru saqaman. Sembuh, tidak akan kembali lagi sakit. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Demikian khutbah kita. Barakallahu lakum bi Qur'anil azim wa nafa'ni iyyakum ma fi minal ayati wa ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.